Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini 16 Juli 2024 bersama saya, Penatua Desi Balo. Kita akan mengawali renungan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini saya beri tema hati-hati dengan niatmu, dan ayat yang mendasari renungan kita diambil dari Matius 7 ayat 12. Saya bacakan dari Alkitab TB2. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Niat adalah awal dari setiap tindakan kita. Apa yang kita niatkan dalam hati akan menentukan hasil dari perbuatan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu menjaga niat agar tetap baik dan tulus. Bayangkan kita sedang membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Jika niat kita adalah benar-benar ingin membantu teman tersebut agar bisa memahami pelajaran, maka kita akan merasa puas dan bahagia ketika melihat teman kita berhasil. Namun, jika niat kita adalah agar teman kita merasa berhutang budi kepada kita, maka ketika teman berhasil dan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, balasan, ucapan terima kasih, atau apapun itu, maka yang ada adalah rasa kesal. Ada juga contoh lainnya. Misalnya ketika kita ingin menonjolkan diri, mungkin kita melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat baik, tetapi niat kita adalah agar semua orang melihat dan memuji kita. Ketika niat ini mendominasi, kita mungkin akan merasa kecewa dan tidak puas jika tidak mendapatkan pengakuan yang diinginkan. Atau dalam persaingan di tempat kerja atau dalam lingkungan lainnya, mungkin ada godaan untuk menjatuhkan orang lain agar kita bisa terlihat lebih. Misalnya menyebarkan gosip atau memanipulasi informasi untuk membuat orang lain terlihat buruk. Niat seperti ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mencemari hati kita. Ada juga rencana mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan orang lain. Mungkin kita memiliki rencana bisnis yang melibatkan memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Niat seperti ini bisa merusak reputasi dan merugikan orang lain, serta tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita, mengapa kita melakukan ini? Apakah aku melakukannya dengan niat yang tulus dan ikhlas? Ingatlah, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kembali pada niat yang murni dan benar di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Allah selalu melindungi umat-Nya dari timpaan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berniat jahat. Dia adalah pelindung kita yang setia dan tidak akan membiarkan kejahatan menang atas kebaikan. Selain itu, Allah juga tidak segan untuk menegur orang yang berniat jahat. Dia akan mengingatkan dan menegur mereka
agar kembali pada jalan yang benar. Ketika kita memiliki niat yang tidak baik, biarlah teguran Allah melalui firman-Nya dan suara hati kita membawa kita kembali kepadanya. Marilah kita segera melakukan niat-niat yang baik. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Selain itu, milikilah kebesaran hati untuk menghilangkan niat-niat yang tidak baik. Terkadang kita tergoda untuk melakukan sesuatu dengan niat yang tidak tulus atau egois. Dalam situasi seperti itu, beranilah untuk mengakui kesalahan dan mengubah niat kita menjadi lebih baik. Kita juga diajak untuk memiliki kepekaan dalam memahami teguran Allah. Bacaan dan doa-doa pribadi kita adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk menuntun kita. Ketika kita membaca Alkitab atau berdoa, biarlah hati kita terbuka untuk menerima teguran dan petunjuk dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan melalui suara hati kita. Ayat Alkitab yang tadi kita baca mengingatkan kita untuk selalu berniat baik dalam setiap tindakan kita. Apa yang kita harap orang lakukan terhadap kita, itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Marilah kita selalu memeriksa niat kita dalam setiap perbuatan. Apakah niat kita sudah benar dan sesuai dengan ajaran Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita. Berusaha untuk selalu berbuat baik dan tulus dalam setiap tindakan akan membawa kita pada kehidupan yang damai dan penuh berkat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk segera melaksanakan niat-niat baik, kebesaran hati untuk meninggalkan niat yang tidak baik, dan kepekaan untuk mendengarkan teguran Allah melalui bacaan Alkitab dan doa-doa pribadi kita. Ingatlah bahwa Allah selalu melindungi kita dari kejahatan dan tidak segan untuk menegur mereka yang berniat jahat. Marilah kita terus berpegang teguh pada niat yang baik dan tulus di hadapan Tuhan. Lakukan, biasakan, maka semuanya akan menjadi kebiasaan atau yang biasa disebut dengan karakter. Kita mengawalinya, melakukannya secara terus-menerus, dan pada akhirnya kita akan hidup terbaca dengan karakter yang kita lakukan dan kita biasakan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Berkatilah kami agar selalu memiliki niat yang baik dan tulus dalam setiap perbuatan kami. Inilah kami ya Bapa. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.